Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur sebab Engkau telah memberikan kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami mohon berilah kami oleh roh-Mu telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu akan kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20-24. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Hidup dalam Kebenaran Firman Tuhan agar kita jauh dari kecaman. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kehidupan warga kota dan kota bila diperhadapkan dengan warga desa pasti akan berbeda, baik dari sisi ekonomi, sosial, moral, juga agama. Berbeda karena kota didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih maju dan lebih memadai dan lebih baik ketimbang desa, yang segala sesuatu serba sulit dan terbatas. Kota dengan kemajuan yang cepat dan pesat tidak saja membawa dampak-dampak positif, tapi juga dampak-dampak negatif pada kota itu dan warganya, terutama dalam pergaulan hidup sosial dan moralitas, di mana ditandai dengan lunturnya atau melemahnya rasa persaudaraan dan kekeluargaan, karena orang hidup dengan egonya masing-masing. Lebih dari itu, kehidupan kota sering ditandai dengan pergaulan bebas yang berakibat pada merebaknya seks bebas. Bahkan norma-norma agama sering dilanggar dan orang tidak punya rasa takut pada Tuhan. Maka sudah pasti mati rasa bersalah dalam hati dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil pagi ini mewartakan kepada kita bahwa Yesus dalam satu peristiwa tanpa menyebut apa peristiwanya, tapi yang pasti Yesus sedang menjalankan misi keselamatan di antara warga kota dan kota-kota yang dilintasi, dan tengah menjalankan misi pewartaan tentang kerajaan Allah dan menyerukan seruan pertobatan bagi kota-kota dan warganya. Mungkin saja ia sendiri menyaksikan bagaimana hidup dan gaya hidup warga kota yang tidak lagi hidup menurut kehendak Allah, baik dalam hidup keagamaan, relasi sosial, moralitas, dan perekonomian, dan lain-lain, di mana orang tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan dan punya rasa bersalah dan berdosa. Ketika orang terlibat dalam pergaulan bebas dan seks bebas terhadap realita kehidupan masyarakat kota yang mungkin saja sudah bergelimang dosa, Yesus mungkin juga sudah tidak tahan lagi menyaksikan semua tindak tanduk dan perbuatan kota dan warganya. Ia lalu mulai mengecam kota-kota dengan warganya yang tidak bertobat. Meskipun di kota itu ia banyak melakukan mujizat-mujizat.
Injil mencatat kota dan warga yang tidak bertobat, meskipun di kota itu banyak mujizat yang dilakukan Yesus, yakni kota Korazim dan Betsaida. Kedua kota ini ada di dalam wilayah Galilea yang berdekatan dengan kota Tirus dan Sidon, yang juga pernah dikecam oleh para nabi serta Yesus. Tapi mereka segera bertobat walaupun tidak ada mujizat yang terjadi di sana. Maka kepada kota dan warganya yang telah menyaksikan mujizat-mujizat Yesus namun tidak bertobat, ia pun mengecamnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Dan serentak menyatakan bahwa jika kota dan warganya tidak mau bertobat, maka pada hari penghakiman, hukuman yang akan ditimpahkan jauh lebih besar dari hukuman yang pernah diberikan kepada kota dan warga kota Tirus dan Sidon. Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian Yesus berkata. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, di dekat kota Korazim dan Betsaida ada kota Kapernaum. Namun kota ini pun tidak luput dari kecaman Yesus. Bahkan kecaman terhadap Kapernaum terasa lebih keras dibandingkan kecaman terhadap Korazim dan Betsaida. Itu artinya kota dan warga kotanya, meskipun tidak hidup menurut kehendak Allah juga, tapi seakan-akan tidak hidup dalam dosa, maka Yesus mengecam kota itu dengan sebuah pertanyaan. Seakan-akan warga dan kotanya ada yang bertanya, apakah kami juga dikecam? Maka Yesus mengecam kota itu dengan sebuah pertanyaan yang datang dari dirinya sendiri. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, kata Yesus, Kapernaum akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Itu artinya di kota itu meskipun telah terjadi banyak mujizat yang dilakukan, mereka tetap juga tidak percaya dan bertobat. Bahkan mereka menuntut tanda dari Yesus agar dapat percaya dan bertobat. Padahal Yesus sendiri adalah tanda bahwa Allah telah ada di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus sendiri adalah tanda yang melebihi Yunus. Maka kepada mereka tidak diberi tanda satupun. Karena bagi Yesus, dengan memberikan tanda itu berarti membenarkan ketidakpercayaan mereka. Dan dengan meminta tanda, mereka sesungguhnya telah menutup hatinya terhadap warta gembira yang dibawa Yesus dan terhadap Yesus sebagai pribadi. Bagi Yesus, percaya akan kerajaan Allah, orang tidak perlu tanda, tapi orang membuka hati terhadap pewartaan kabar gembira. Percaya dan bertobat dari cara hidup yang salah dan keliru. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, apakah Yesus sudah tidak lagi mengecam kota-kota dan warganya di zaman ini? Apakah Yesus juga tidak akan mengecam desa-desa dan warganya saat ini? Sesungguhnya tidak. Yesus masih dan terus mengecam baik kota-kota maupun warganya, baik desa-desa maupun warganya. Kecaman Yesus sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Bukti bahwa Yesus tetap dan sedang, bahkan akan terus mengecam warga kota zaman ini dan juga desa-desa, sudah kita alami dan saksikan. Bentuk kecaman itu bermacam-macam. Misalnya, bencana alam, gempa bumi, banjir, angin taufan, dan lain-lain. Atau adanya wabah virus yang mematikan yang pernah kita alami. Dan itu akan terjadi dari zaman ke zaman. Di mana melalui peristiwa Tuhan meminta kita semua untuk bertobat dari semua tindak tanduk dan pertobatan kita jauh dari kehendak Allah. Namun semua peristiwa-peristiwa itu dianggap kejadian biasa-biasa saja, karena hati orang sudah ditutup oleh dosa dan kesalahan.
dan oleh hati yang tidak lagi takut akan Allah. Kecaman terhadap kota-kota juga akan terjadi terhadap kita yang tinggal di desa-desa. Dengan cara hidup kita, di mana kota pun telah ditiru dan merambah masuk sampai ke desa-desa. Karena adanya perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, serta hadirnya sarana elektronik dan media sosial lainnya hingga ke desa-desa. Oleh karena itu, baik kota maupun desa beserta warganya tidak dilarang untuk maju dan berkembang dalam hal apapun. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita tetap hidup dengan tetap memiliki rasa takut akan Tuhan dan tetap hidup menurut perintah-perintah serta hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau rela membimbing kami, dan dengan Roh-Mu buatlah benih sabdamu yang kami dengar berkecambah dan menghasilkan buah yang tetap dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja dan juga yang tinggal di rumah. Orang-orang yang kita jumpa hari ini, yang bekerja bersama kita, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.